Baik, Bapak Ibu, selamat malam. Selamat malam. Selamat Suara saya malam. jelas ya? Jelas, Mas. Jelas. Malam hari ini kita akan membahas mengenai action plan yang akan disampaikan oleh Bapak Hari melalui video. Karena Bapak Hari ini ada acara bersamaan di Surabaya. Jadi kita akan menonton video penjelasan materi mengenai action plan. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum video dimulai? Tidak ada, Pak. Lanjut. Lanjut ya, saya setel ya. Masih Cal. Halo. Ya, kita nonton video ini. Terus Iya. nanti bertanyanya yang jawab siapa nanti? Nanti pertanyaannya bisa ke saya, Pak. Nanti saya sampaikan ke Bapak Hari. Karena ini nanti ada tugas di belakang, Pak. Oh gitu, ada tugas. Ya. Nanti kalau seumpama videonya juga kurang jelas, saya kirim linknya, Pak. Oke, siap. Ya. Oke, thank you. Selamat malam, Bapak Ibu dan Kurang? sekalian. Kurang dikit lagi, Mas. Kurang. Baikkan. Action ya. Bapak Ibu, kita ajak untuk mengenal digital marketing di level yang lebih advance, di tahapan yang lebih teknis di marketing. Hilang suaranya, Mas. Secara live seperti biasa di Zoom meetings, karena memang ada keperluan di malam harinya. Ya, jadi saya harus keluar kota malam ini. Sebenarnya kalau sore, pagi sampai sore saya ada di kampus ya, tapi malamnya memang nggak bisa. Nah, sehingga opsi yang saya ambil adalah ya rekaman video yang khusus saya taping untuk membahas introduction of digital marketing pada tanggal 30 Januari 2023. Ya. Tanpa mengurangi makna, tanpa mengurangi esensi, semoga kelas pada malam hari ini bisa saya berikan secara optimal walaupun tidak secara live, dan nanti ada hal yang perlu Bapak Ibu kerjakan sebagai latihan ya. Saya tidak bilang ini tugas karena kalau tugas itu seolah-olah kayak Bapak Ibu punya PR di luar jam kuliah ya. Ini seperti latihan pada saat jam kuliah, jadi ketika nanti tidak selesai di luar jam kuliah tidak ada masalah ya, tidak ada masalah. Jadi Anda mau mengerjakan silakan, tidak pun tidak apa-apa ya, ini adalah kebebasan ya, tidak wajib. Kalau yang tidak belum sempat mengerjakan tidak saya kurangi nilainya, namun kalau bisa mengerjakan lebih baik kita tambahkan poin, dan benefitnya adalah bisa kita konsultasikan, bisa kita diskusikan mana langkah yang terbaik untuk penerapan digital marketing pada konsep bisnis yang Anda ajukan. Nah, bicara mengenai konsep bisnis, bicara mengenai konsep digital marketing atau strategi digital marketing, saya akan lanjut share screen ke Anda sehingga Anda tahu benar apa yang saya maksud, apa yang perlu Anda kerjakan. Yuk kita simak slide berikut ini. Oke, tahap ini kita bicara soal action plan ya. Masih bersama saya Hari Kurniawan, dan Anda bisa terkoneksi dengan saya di sosial media, salah satunya di Instagram harikurniawan.id. Action plan ini adalah semacam tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang menjelaskan tindakan yang akan kita lakukan ya dalam mengaktifasi digital marketing strategi. Nah, nggak ada artinya kalau kita bikin konsep yang keren tanpa action plan. Namun, hati-hati juga kalau kita langsung melakukan tindakan-tindakan digital marketing seperti beriklan, SEO, kemudian rutin upload konten ya atau konten marketing, kemudian bikin produksi video untuk tutorial penggunaan produk dan lain-lain. Kalau dari segi strategi kita juga kurang matang. Nah, parahnya adalah kalau kita terbiasa beriklan, kemudian kita puas dengan jangkauan dan jumlah like, tapi tidak ada dampak yang signifikan terhadap bisnis kita, juga sia-sia uang yang kita keluarkan. Tapi juga kalau kita salah strategi, ya, harusnya kita awareness dulu, kita langsung
kejar yang namanya conversion. Ini juga bahaya. Ya, kenapa bahaya? Karena bisa jadi yang didapat conversionnya itu nol, ya, tanpa kita membangun awareness, tanpa kita memahami siklus bisnis, tanpa kita mengenal dan mengetahui atau bahkan mengidentifikasi alur berpikir calon konsumen kita, ya. Dan yang lebih penting di antara itu adalah memahami bisnis model, ya. Karena satu konsep bisnis dengan konsep bisnis yang lain, penetrasinya bisa sangat jauh berbeda walaupun sama-sama digital marketing. Tujuan iklannya pun bisa berbeda. Platform yang digunakan pun bisa berbeda, ya. Yang digunakan pun bisa berbeda. Nah, ini rekan-rekan perlu pahami dalam konteks kita menyusun atau merumuskan strategi digital marketing. Baik, pada pertemuan kali ini saya ingin mengencourage Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian untuk menceritakan atau membangun atau meng-highlight konsep bisnis. Nah, konsep bisnis ini bisa imajiner, artinya sesuatu yang menjadi keinginan Anda atau sesuatu yang menjadi bahan imajinasi lah, ya. Atau bisnis real yang sekarang Anda jalankan. Atau bisnis di perusahaan di tempat Anda bekerja. Boleh juga, ya. Atau bisnis rekan, bisnis keluarga dan segala macam. Jadi intinya ini boleh bisnis yang sesungguhnya berhubungan dengan pekerjaan Anda sekarang atau imajiner aja, ya, tidak berhubungan dengan apa yang dilakukan sekarang. Misalnya Anda karyawan suatu bank, kemudian Anda pengen punya bisnis, Anda berimajinasi, ini boleh. Nah, di sini Anda perlu mengisi beberapa hal. Anda perlu menceritakan beberapa hal. Template-nya nanti akan saya siapkan dan Anda dapatkan. Anda tinggal mengisi item-item seperti contoh ini. Nah, oke, kita mulai ya. Misalkan saya memiliki bisnis imajiner supermarket. Nah, ini misalkan teman-teman, Bapak Ibu sekalian ingin punya bisnis supermarket. Supermarket itu terkenal dengan pendekatan offline-nya kalau marketing. Pokoknya tempatnya strategis, terlihat terang, brandnya terkenal mungkin. Supermarket itu cenderung akan ramai. Ya, promosinya promosi harga, serba brosur, serba katalog, mungkin dengan promosi-promosi event tertentu, buy one get one dan segala macam. Jadi biasanya tidak menggunakan pendekatan digital marketing. Saya tidak tahu dengan preferensi Anda di sosial media, tapi kalau di sosial media saya jarang sekali melihat ada iklan di Instagram misalkan, yang mempromosikan supermarket. Karena banyak yang beranggapan tidak cocok, supermarket ngapain iklanin online, ngapain bikin konten ribet-ribet, nggak akan ngefek. Yang ngefek adalah pokoknya tempatnya strategis, terang, ya, lampunya banyak, dekat perumahan atau dekat jalan protokoler, ya, jalan raya, udahlah ramai, ya. Kecuali supermarket itu konsepnya nggak jelas atau mereknya nggak jelas atau harganya kemahalan. Walaupun strategis apapun, kalau harga kemahalan juga bisa tutup. Seperti yang kita lihat Giant misalkan. Nah, saya sengaja mengambil konsep supermarket untuk mengulik kira-kira masih bisa nggak ya bisnis yang terkenal dengan strategi offline-nya kita lakukan penetrasi digital marketing. Yuk kita lihat ya. Misalkan bisnis imajiner saya, semoga lainnya nanti tidak jadi bisnis imajiner, semoga saya beneran. Tapi saya tertarik untuk membahas konsep ini. Yang family supermarket. Saya ambil contoh di kota Surabaya. Ya, jadi bisnis imajiner saya ini di kota Surabaya. Yang family supermarket. Ini bukan nama brand, tapi ini sebenarnya nama temanya aja, nama bisnis modelnya. Saya baru pikir bikin supermarket tapi dengan target keluarga muda, ya, makanya namanya yang family.
Nah, udah ada sebutkan di situ nama bisnisnya. Kalau bisa sama nama brandnya. Kalau misalkan ada online shop, Anda punya butik, Anda punya restoran, Anda punya bisnis jual beli sepatu, silahkan nanti tulis brandnya. Atau Anda punya bisnis jasa cleaning service, kan ya, atau jasa catering, silahkan Anda tulis. Kemudian Anda isi description-nya, deskripsinya. Ya, misalkan di situ saya menuliskan mengenai bisnis ini. Bisnis supermarket modern bergaya keluarga muda yang memberikan pengalaman menarik dalam berbelanja. Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan, saya menulis ini singkat ya, karena ini hanya sebagai contoh. Bapak Ibu bisa menuliskan lebih panjang, lebih detail. Dan di sini saya memberi ilustrasi, sekali lagi ilustrasi berupa foto supaya Anda bisa menangkap maksud dari model bisnis ini. Ya, jadi Anda tulis nama bisnisnya, kemudian deskripsinya itu adalah cerita mengenai ini sebenarnya bisnis apa. Nah, di bawah saya kasih value dan nilai. Sesuatu yang menjadi kekuatan di mata calon pelanggan saya. Ya, dibandingkan pesaing, ada kekuatan, ada keunikan, ada diferensiasi yang oke dibandingkan dengan pesaing. Misalkan value-nya adalah ketersediaan produk impor. Nah, kan sudah banyak produk impor. Beberapa supermarket di kota-kota besar juga sering. Iya, tapi kan tidak semua supermarket memiliki produk impor. Ya, kalau kita lihat Alfamidi, misalkan ya produknya nyaris kita terkenal semua. Gitu. Nah, tapi juga ada value lain, variasi produk unik. Nah, ini mungkin yang jadi value saya berikutnya. Gitu ya. Jadi ada beberapa produk yang membuat penasaran gitu loh. Gak cuma impor, tapi ada produk lokal, tapi ya bikin penasaran. Ya, sebenarnya produk apa sih ini? Makanan apa sih ini? Atau sering kita lihat, biasanya kalau kita beli sampo gitu kan merek-merek itu aja. Nah, kita tampilin produk-produk sampo herbal produksi UMKM. Nah, mungkin bisa saya tambah nih value-nya adalah melibatkan produk-produk UMKM yang terstandarisasi, yang diakui kualitasnya dan sebagai macam sebagai dan lain sebagainya. Jadi beribet ya saya ngomong ya, dan lain sebagainya. Nah, itu juga jadi value saya. Ketika ada 1, 2, atau bahkan puluhan produk UMKM masuk, tapi yang memiliki standar kualitas yang bagus, saya pikir ini akan memicu teman-teman UMKM yang lain untuk pajang produknya di sana, tentu dengan kurasi atau dengan seleksi kualitas dari tim supermarket saya. Dan biasanya teman-teman UMKM ini memiliki banyak komunitas, memiliki banyak teman, sehingga itu juga bisa jadi promosi. Kan bangga ya, misalkan saya pelaku produsen UMKM, kemudian produk saya sekarang ada di supermarket loh, supermarket mana? Nah, dia cerita tuh. Nah, dia cerita di komunitasnya. Ini kan jadi promosi juga. Itu misalnya ya. Sekali lagi ini Anda bisa detailkan. Value saya yang terakhir yang saya tulis di sini itu adalah layanan entertainment. Nah, makanya saya tampil ini. Ini yang foto paling atas tuh terlihat satu desain industrial supermarket yang modern. Ya, yang modern, layoutnya minimalis, raknya modern, informasinya di sana bisa diakses via mungkin via QR code, orang tinggal scan, dan di situ banyak layar-layar. Ini saya sekali lagi berimajinasi ya, banyak layar-layar yang menunjukkan informasi dan tips-tips untuk keluarga muda. Misalkan, misalkan saya membayangkan ada satu rak isinya banyak snack impor, gitu ya. Kemudian di rak-rak tersebut, saya mikir, keluarga muda ini relate dengan apa ya? Misalkan dia keluarga muda itu sukanya kan masak bareng, misalkan ya, atau nonton Netflix bareng, ya, snacking bareng. Nah, saya bikin rak-rak ya, temanya Netflix. Ya, misalkan di rak kolom pertama ini snack yang cocok untuk film action ini yang lagi trending sekarang di Netflix.
Kolom kedua ini cocok untuk film horor ini. Ya sebenarnya kan semua Anda bisa konsumsi film apapun filmnya, tapi kan ini kan relate dengan anak muda, ya. Kemudian ada layar lagi ya, yang menunjukkan tips bikin kopi enak pakai coffee maker. Nah, kita jual juga coffee maker. Ini contoh ya, Bapak Ibu. Jadi saya mencoba pendekatan yang sangat apa ya, yang sangat dekat dengan keluarga muda. Apalagi keluarga muda, makanan bayi, ya, misalkan variasi makanan bayi yang enak untuk buah hati Anda. Itu ada tutorialnya di TV, kemudian di sebelah ada produk-produknya. Ya, yang homemade Anda bisa bikin sendiri di rumah, itu ada edukasinya di situ. Oke. Dan mungkin saya tambahkan fitur otopet gratis. Jadi Anda belanja bisa keliling pakai otopet, misalkan. Nah, tapi nggak tahu nanti kalau bawa keranjang sama otopet gimana ya. Nah, mungkin keranjangnya kecil, kalau Anda belanjanya sedikit, cuma beli sampo, pasta gigi, sabun, Anda pakai otopet lebih cepat gitu ya. Misalkan ya, ini untuk mendorong pengalaman budget belanja yang menyenangkan. Oke. Nah, di bawah saya kasih gambar, saya memikirkan satu additional experience yang unik ya. Contoh di sana ada golf simulator. Nah, ini di kota-kota besar sudah ada ya. Tapi gimana kalau digabungkan dengan supermarket ya? Jadi mungkin nih si istri muda ya sama babynya lagi belanja makanan bayi, popok dan lain-lain. Ya, suaminya mungkin boring, dia bukan lanjut ya apa ya, dia cari pengalaman yang lain, dia cari mainan yang lain gitu ya. Nah, dia bisa cobain yang namanya golf simulator ya. Karena capek kan kadang-kadang suami ini nemenin belanja, ya, main-main aja di bagian entertainment ya, atau di sana ada collectible items. Misalkan kalau sekarang kan orang rame koleksi mobil sudah dari dulu sebenarnya, cuman ini collectible itemnya lebih banyak. Itu bisa ditampilkan di situ. Ini contoh ya, Bapak Ibu. Kemudian contoh produk-produk impor. Nah, ini juga ada dart game ya. Misalkan ada satu sisi, satu sudut yang bisa digunakan untuk bermain dart game yang lempar-lempar itu. Cuman ini yang pakai mesin. Nah, jadi memberikan pengalaman menarik. Silakan nanti diisi. Tidak harus ada foto-fotonya banyak gini, enggak. Ini sekedar contoh. Anda bisa banyak narasi, fotonya satu, foto cari di Google aja, atau nggak ada fotonya juga nggak apa-apa. Ya, ini kan hanya untuk memudahkan. Ibaratnya saya memiliki konsep bisnis seperti ini. Ya. Oke. Nah, menu utamanya di slide berikutnya. Ini kan kuliah Introduction of Digital Marketing. Jadi, saya juga pasti meminta Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian untuk gimana sih caranya kalau kita menggunakan strategi digital marketing dalam konsep bisnis seperti yang tadi, seperti yang slide ini. Ya. Sekali lagi, ini adalah konsep dari saya, silakan Bapak Ibu merancang konsep sendiri. Bisnisnya boleh apa aja, yang real maupun yang imajiner, boleh. Jangan niru juga supermarket yang family, tapi kalau Bapak Ibu di sini misalkan kemarin ada yang pengelola basmalah, ya silakan. Nah, ini juga supermarket kan, gitu, minimarket. Nah, tapi juga retail jaringannya juga udah banyak. Ya silakan menggunakan itu boleh atau menggunakan brand yang lain. Balik lagi ke digital marketing strategi ya. Misalkan gimana sih caranya menggunakan atau mengoptimasi strategi marketing dengan digital strategi ya. Saya menggunakan beberapa platform. Satu Instagram. Ya, tadi kan judulnya action plan ya. Jadi rencana aksi. Di sini saya tulis, saya menggunakan 20 konten foto aktivitas customer setiap bulan yang menunjukkan happy customer expression. Kenapa? Menurut saya, supermarket saya tidak cocok jualan online. Menurut saya, kita lihat beberapa top brand ya, supermarket itu memaksa dalam tanda kutip menjual produk secara online, pada dasarnya offline, tapi dia memaksa dalam tanda kutip mendorong
pembelinya untuk membeli produknya secara online. Kenapa saya bilang memaksa? Karena dia mendengar bahwa misalkan 2018 kemarin, wah semua terdigitalisasi, maka supermarket ini mendorong munculnya aplikasi, pelanggannya diminta untuk download, terus bisa beli secara online. Ternyata setelah di-push, setelah dipromokan dengan budget yang besar, yang download aplikasi sedikit, dan orang pun nggak belanja. Cuma ngecek harga. Syukur ngecek harga, masih syukur download. Ini yang download pun cuma sedikit. Ya, jadi sumbangsih penjualan online dari penjualan offline itu 1%-nya aja nggak ada. Padahal budget yang dulu sudah besar. Dan akhirnya aplikasi ini ditutup karena maintenance cost-nya juga tinggi. Nah, itu yang saya bilang memaksa. Sebenarnya nggak harus dia, digital marketing itu nggak harus menjualnya juga online. Ini yang saya garis bawahi ya. Digital marketing itu bisa jadi Anda tetap jualannya offline. Tapi Anda menggunakan strategi digital untuk mengoptimalkan bisnis proses Anda. Nih, saya kasih contoh, 20 konten foto aktivitas customer setiap bulan menunjukkan happy customer expression. Menunjukkan happy customer ini untuk membuat atau menambahkan awareness. Nanti akan saya bahas di slide berikutnya. Bahwa orang ini, orang yang melihat iklan, orang melihat konten, seringkali melihat sisi emosional dari orang lain. Nah, itu yang saya tampilkan. Kalau kita lihat brand-brand besar itu kadang-kadang nggak, atau jarang yang jualan langsung di online. Dia menunjukkan bahwa, oh ini loh, customer kita happy karena belanja di tempat kami, udah itu aja. Ya, kemudian 20 video Reels. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum familiar dengan Reels, ini adalah video-video singkat di konten Instagram. Tapi, misalkan ini saya planning, saya nggak mau ribet, saya ambil video Reels-nya yang saya comot dari video TikTok yang sudah saya buat sebelumnya. Oke, sekali lagi ini, saya akan bikin video di TikTok. Nah, video TikTok saya ekstrak atau saya download atau saya juga share di video Instagram yang namanya Reels. Jadi saya nggak bikin 2 kali, videonya tetap sumbernya dari TikTok. Nah, kalau di TikTok itu kan ada watermark-nya, ada labelnya, kalau itu dari alamat TikTok ya, sehingga juga promosi TikTok kita. Nah, TikTok ini jagoannya untuk reach ya, untuk jangkauan secara organik. Kita ada istilah organik dan istilah paid ads ya, berbayar ya. Kalau TikTok ini followernya dikit pun dia bisa viral, lebih cepat viral karena memang disetting seperti itu ya. Nah, Instagram lebih susah katanya. Ya, tapi tergantung kontennya apa ya. Tergantung seberapa valuable konten Anda. Nah, masih di Instagram. Saya merancang menggunakan Instagram Ads dengan video yang menunjukkan suasana supermarket yang menyenangkan. Ingat, ini relevan dengan kalimat saya di atas, happy customer. Saya menunjukkan sisi bahagia, sisi yang menyenangkan ketika orang belanja. Ingat, bisnis saya konsepnya adalah customer experience. Nah, ada namanya experience. Pengalaman apa ya? Pengalaman yang menyenangkan tentu. Ya, masa set experience? Kan nggak mungkin ya. Maka saya hanya menargetkan orang supaya melihat bahwa ada pengalaman yang menyenangkan ketika Anda belanja di tempat kami. Bukan hanya harga murah, mungkin harga kita nggak akan murah. Mungkin agak sedikit premium. Tapi berapa sih dari kita yang berpikir, wah, ayo jalan-jalan yuk ke supermarket? Jarang kan? Misalnya, ayo jalan-jalan yuk ke mall. Biasa itu ya. Jalan-jalan yuk ke kafe. Kafe nggak jalan-jalan, ya ngopi kan. Tapi artinya menghabiskan waktu bersama dengan keluarga, gitu ya. Nah, ke mall, kafe bareng, nongkrong, nonton film, kan begitu. Tapi, jalan-jalan yuk ke supermarket, kan jarang. Nah, inilah yang kita angkat. Maka target konten saya, target klien saya untuk mengekspos itu semua. Oke. Video menunjukkan suasana supermarket yang menyenangkan dan event-event seru untuk pengunjung. Event, misalkan ada cooking class. Anda datang ke supermarket kami hari Jumat, cooking class-nya cuma setengah jam aja. Cuman akan membekali Anda dengan pengetahuan cara membuat menu sehat dengan cepat dan biaya murah. Bahan-bahannya bisa didapatkan di supermarket kami.
Tuh ya, event-event seru atau barista class for family. Jadi ala-ala Anda si bapak-bapak muda ini jadi barista di keluarganya ya, bikin kopi, bukan kopi saset ya, tapi kopi bijian. Anda beli coffee maker di tempat kami, Anda beli biji kopinya tempat kami, dan Anda bisa jadi barista untuk keluarga Anda sendiri. Keren ya. Nah, itu jadi bukan yang barista profesional untuk kafe, tapi untuk di rumah homemade coffee, ya gimana cara bikinnya dan segala macam. Pengunjung kita diundang tuh. Dan ini kenapa saya menggunakan Instagram Ads, karena supaya pengunjungnya banyak. Kita ngiklan langsung kita jangkau. 10.000 orang di kota Surabaya, atau bahkan 20.000 orang di kota Surabaya, gitu, misalkan ya. Atau lebih dari itu, ya Surabaya ini kan lumayan lah ya, 2,5 juta penduduk kalau nggak salah populasinya ya. Nah, kita bisa jangkau sebanyak mungkin deh. Ya, dari populasi itu, tapi dengan target keluarga muda. Nah, ini masih bicara soal platform ya yang kita bisa gunakan, dan kita akan bicara soal campaign juga nanti. Oke, lanjut. Budget ads, lanjut budget iklan saya 8 juta per bulan plus 2 juta untuk event besar. Event besar itu contoh kayak Imlek kemarin. Menjelang Natal dan Tahun Baru, menjelang Lebaran. Iklannya saya tambah plus 2 juta. Jadi 8 juta per bulan plus 2 juta, 10 juta per bulan hanya untuk bulan-bulan tertentu. Oke, karena kita akan lihat peningkatan omset ya, portfolio ada peningkatan omset yang signifikan di sana ketika hari-hari besar itu. Nah, untuk TikTok saya merencanakan action plan saya adalah 10 konten Q&A with customer ya. Question and answer with customer. Jadi saya akan minta pegawai dari supermarket mencegat customer dalam tanda kutip ya, atau ngobrol dengan customer, minta izin untuk dibikin konten, kita akan tanya, nggak harus pertanyaan mengenai produk, tapi pertanyaan mengenai, misalkan bisa kasih tips nggak buat keluarga muda, ya, gimana sih cara masak yang enak buat suami, ya misalkan, atau gimana caranya kalian ngebersihin rumah begitu saya gimana. Jadi buat seru-seruan buat sama customer gitu ya. Tentu yang mau diajak bikin konten, kita kasih merchandise, kita kasih diskon ya, bisa juga kan. Supaya apa? Netizen kita mengetahui bahwa ada interaksi yang real, bukan cuma engagement atau interaksi di sosial media. Jadi ada interaksi yang real antara bisnis dengan customer-nya. Terlihat ngeblend gitu ya, terlihat solid gitu. Q&A with customer. Lucu ya. Dan 10 konten yang family tips. Nah, ini ya, yang family tips ini mungkin kita undang dokter gitu ya, dokter yang masih muda, dikasih tips mengenai bagaimana hidup sehat sebagai keluarga muda. Ingat, kenapa saya selalu ngomong keluarga muda bagi yang keskip dari awal, saya pengen bikin supermarket yang ramah akan keluarga muda. Dari segi produk, dari segi experience, dari segi value-value yang lain. Ya. Terus misalkan kita ada expert financial planner ya. Kita bikin konten tips bagaimana mengatur keuangan rumah tangga. Bagi yang suaminya bekerja, istrinya tidak bekerja misalkan. Atau bagi yang punya bisnis tapi bisnisnya masih baru. Nah, yang family tips atau cara membuat makanan enak untuk anak yang masih berusia di bawah 2 tahun. Dari bahan-bahan yang kita sediakan di supermarket kita. Jadi relate tuh dengan apa yang kita jual. Tipsnya, tutorialnya, konten edukasinya. Nah, ini semua untuk menarik atensi para keluarga muda. Ini Anda bisa detailkan lebih lanjut. Nah, selanjutnya, misalkan ada Facebook, LinkedIn. Silakan Anda pakai. Kalau ini saya nggak pakai, jadi saya kosongin. Ya, Anda bisa tambahkan Twitter, Anda bisa tambahkan platform yang lain yang Anda tahu, misalkan Shopee atau Tokopedia. Kalau itu memang ingat ini tujuannya untuk menarik traffic, menarik lalu lintas, menarik arus. Tapi saya juga pakai Google tuh. Saya pakai Google My Business.
atau bisnisku ya, Google bisnisku. Saya meminta review, jadi mungkin kasir saya tugasin untuk tolong minta review dari customer. Kalau yang mau ngasih review di Google, kita akan tambahkan diskon 5%. Ya. Atau bisa juga kita kasih merchandise. Bu, bisa minta tolong nggak kasih review? Ibu kan belanjanya 800.000 nih. Kita kasih diskon 5% mau nggak? Tapi harus kasih review. Nah, itu ya contohnya ya. Atau kita kasih produk, kalau 5% menguras margin. Oke, kita bisa kasih produk juga. Ya, mungkin produk tertentu kita bisa 5%, tapi kalau misalkan belanjanya cuma yang marginnya tipis, misalkan kayak beras, minyak, mungkin lebih cocok itu dikasih merchandise atau jenis produk. Nanti kan kita bisa lihat tuh dari sisi software itu kita bisa pantau apakah belanja si orang ini itu menyumbang kontribusi margin yang lumayan. Atau kalau marginnya tipis, kita tukar dengan merchandise. Ya, dengan cara itu tempat kita akan sangat populer di Google. Ya, mungkin satu tempat yang paling naik daun di Surabaya. Ya, karena reviewnya kenceng tuh, tiap hari ada review baru. Hopefully reviewnya positif. Gitu. Oke. Lanjut ya. Sebenarnya ini tahapan digital marketing ada beberapa langkah lagi, cuman saya bagi atas beberapa pertemuan lah ya. Jadi nggak langsung kalau kita udah ngomong customer experience, kita ngomong customer journey, sekarang kita ngomong soal action plan untuk platform dalam konteks supaya kita untuk mendatangkan traffic. Ya. Nah, selanjutnya campaign go. Ini sebenarnya turunan dari poin nomor 1 Instagram ya. Instagram Ads. Ya. Campaign goal ini kan kalau ini menu yang muncul, itu fitur yang muncul kalau kita ngiklan. Kalau kita nggak ngiklan, ini nggak akan muncul. Karena kalau kita nggak ngiklan, ya nggak relevan dengan goal. Karena gini, traffic itu ada dua macam. Traffic yang kita bisa kontrol, traffic yang kita nggak bisa kontrol. Traffic yang kita bisa kontrol adalah dari iklan. Kita bisa tentukan siapa yang harus lihat, usianya berapa, ya target market kita minatnya apa, kemudian dia di kota mana, itu kita semua bisa setting dari awal. Tapi kalau organik nggak bisa dong, ya. Ini siapapun boleh melihat. Itu sesuatu yang nggak kita bisa kontrol. Nah, siapapun boleh komen, siapapun boleh dapat penawaran, siapapun boleh mencari tahu. Tapi kalau iklan kan kita setting, hanya orang-orang tertentu yang bisa lihat iklan. Ya, siapapun tetap bisa komen sih, tapi settingan awal itu menentukan siapa yang jadi dominan gitu ya dalam target market kita. Ya, seperti apa dia ya dari segi usia, dan lain-lain. Nah, dari 10 macam campaign goal atau tujuan beriklan, ya 10 macam ini saya hanya menggunakan berapa nih? 5. Yang saya bold kuning ini, saya hanya menggunakan 5 tujuan. Ya. Oke. Sekarang bayangkan gini ya, saya punya iklan beberapa. Misalkan saya punya 5 jenis iklan sesuai dengan campaign goal saya. Ada 5 yang saya bold kuning. Campaign pertama atau iklan pertama untuk mendongkrak brand awareness atau kesadaran akan merek. Supermarket baru, banyak yang belum kenal, saya akan bikin iklan dengan konten menunjukkan konsep supermarket, apa yang kita jual, suasana dalam supermarket, dan di mana letak lokasinya. Ya, dan yang penting karena ini brand awareness, saya akan munculkan dalam konten iklan itu beberapa kali mengenai logo perusahaan kita, nama supermarket kita. Nah, iklannya berupa apa? Bisa berupa Reels tadi di Instagram, ya, atau berupa carousel. Sekali lagi tujuannya untuk memberitahu orang, ini loh, kita punya bisnis ini, namanya ini, logonya seperti ini, konsepnya seperti ini, brand awareness.
Oke, ingat, saya tidak berambisi menjual secara online. Tujuan saya bukan jualan online. Kalau tujuan online itu di nomor 9, conversion. Tapi saya ingin orang tahu dulu tentang merek bisnis saya. Kemudian nomor 5, engagement. Ini strategi untuk membangkitkan atau mendorong orang untuk berinteraksi dengan kita. Ya, membangkitkan atau mendorong orang untuk berinteraksi dengan kita. Dengan komen, dengan like, dengan share, dengan save. Tujuannya apa? Supaya memudahkan konten kita viral. Kalau banyak yang share, banyak yang komen, ya, itu akan memudahkan kita untuk viral. Karena ada engagement di situ, ada interaksi di situ. Ya, iya dong, kalau di-share orang kan kita bisa jadi viral, ya bisa viral konten kita. Tapi juga kalau buat saya, engagement ini sering saya lakukan untuk melihat feedback dari customer. Kadang mungkin ada customer, oh ada yang baru nih, saya baru tahu. Atau komennya nanti, kan ini orang-orang yang suka komen gitu ya, suka berinteraksi. Ada yang kayaknya terlalu fancy deh, atau terlalu modern deh. Kayaknya harganya mahal. Itu mungkin salah satu contoh feedback dari customer. Nah, kalau kita pilih campaign goal-nya adalah engagement, maka platform seperti Facebook, seperti Instagram akan menargetkan orang-orang yang terbiasa untuk berinteraksi dengan postingan orang lain. Ada tuh ya, orang-orang yang gatel, apa-apa di komen, apa-apa di like, apa-apa di share, gitu ya, apa di save. Nah, Instagram akan memfokuskan, atau Facebook akan memfokuskan, di TikTok juga, orang-orang yang bertipikal seperti itu. Oke? Nah, itu nomor 5. Ya, nanti saya bahas campaign goal yang tidak saya pilih juga. Video views untuk membuat video saya ditonton, ya. Jadi platform akan menargetkan orang-orang yang terbiasa suka nonton video. Berarti nggak cocok orang-orang yang tidak suka nonton video atau orang-orang yang mungkin di rumahnya, sorry ya, tidak menggunakan wifi sehingga kalau nonton video akan boros kuota. Nah, tujuan saya mendorong konten video dan membuat orang menonton video saya hanya fokus ke orang-orang yang menonton video saya mungkin hampir sampai habis atau kalau bisa sampai habis, supaya orang memahami konsep bisnis saya. Yang 8 adalah lead generation. Ini adalah strategi iklan untuk mengumpulkan data. Ya, jadi dari iklan diklik kemudian muncul formnya nama, alamat, nomor WA, email. Ya. Tujuannya apa? Misalkan lead generation ini saya gunakan untuk event tertentu. Ada event nih. Ini kan keluarga muda ya. Jadi event melukis bareng pasangan, bahkan ya. Atau event masak bareng pasangan di supermarket kita. Tanggal 9 Februari. Nah, cara daftarnya cukup isi form ini. Nah, dari form itu, kan akhirnya muncul ada ratusan database atau bahkan sampai ribuan database. Itu nanti yang akan kita kasih promo-promo selanjutnya dari supermarket kita, lead generation, ya, mengumpulkan lead atau mengumpulkan data prospek, itulah strategi lead generation. Yang ke-10, tentu saya pengen, tadi saya bilang saya nggak bertujuan jual produk secara online, karena menurut saya orang akan boros dan orang akan lebih nyaman beli secara offline, karena yang dijual konsepnya bukan produknya aja. Maka iklan saya akan dari video yang sudah saya create di slide sebelumnya, ini ya, konten Instagram, konten TikTok, dan segala macam. Mungkin dari ya 20 konten foto ini kan ada 20 jam TikTok. Nah, kontennya saya ambil dari TikTok, namun ingat di sini kan ada Instagram Ads. Nah, konten ini yang saya maksud. Jadi bukan konten yang dari TikTok yang Q&A tadi atau yang family tips, tapi video yang menunjukkan suasana tempat yang menyenangkan dan event-event seru untuk pengunjung. Nah, dari event-event seru, dari video-video yang menunjukkan konsep supermarket kita, ya, langkah berikutnya di akhir video ada
Google Maps. Atau di slide berikutnya kita ada tombol yang ketika diklik itu langsung menampilkan lokasi Google Maps kita, menampilkan lokasi toko kita di platform lain, platform peta lain juga bisa, ya. Jadi orang langsung get direction ke store kita, ke supermarket kita, ya. Nah itu tetap belinya secara offline. Tombol diklik kalau biasanya ke WA, kalau biasanya ke landing page, ini langsung ke lokasi store kita dan bisa di tracking di Google Maps. Itu store visit. Nah, gimana yang lain? Kenapa saya nggak pakai semuanya? Ya, memang kita nggak perlu pakai semuanya. Sebenarnya kita pakai 1 atau 2 aja cukup kok. Tergantung dari konsep bisnisnya, tergantung dari tujuan Anda. Nomor 2, local awareness. Itu kita akan fokusnya sama kayak awareness, ya, sama kayak yang saya jelaskan nomor 1, menyadarkan orang tentang bisnis kita apa, logo, konsep. Tapi kalau local awareness itu biasanya akan ditargetkan lokal saja, jadi dari radius 5 km atau 2 km sekitar toko. Tapi kalau brand awareness, yang difokuskan adalah orang mengenal brandnya. Kalau local awareness, di dekatmu ada supermarket lo, kamu nggak pengen ke sana, gitu ya. Bukan fokusnya bukan di brandnya, tapi di dekatmu itu ada supermarket loh. Saya nggak menggunakan itu karena menurut saya supermarket ini dikonsep untuk semua penduduk kota. Jadi bukan hanya yang dekat-dekat aja, ya, untuk seluruh penduduk kota. Saya ingin menarget lebih luas. Nah, yang cocok di local awareness adalah mungkin minimarket yang tidak terlalu konseptual, tidak terlalu tematik, tapi yang penting dekat. Cari supermarket terdekat. Nah, itu cocok local awareness. Yang penting dekat. Nah, kalau ini kan yang penting karakter brandnya, identitasnya. Makanya saya milih brand awareness. 3, reach, jangkauan, ya, sekedar menjangkau banyak orang. Nah, sekedar menjangkau banyak orang, tapi kalau yang nggak sesuai dengan target saya, ya percuma. Misalkan yang lihat ada anak-anak SMA, atau ibu-ibu yang sudah, mohon maaf, sudah sangat senior umurnya, ya, mungkin nggak cocok. Ya, kalau kita pilih reach, platform akan kita minta untuk jangkau orang sebanyak mungkin, nggak peduli dia siapa, cocok. 4, traffic. Nah, traffic ini arus, ya, tapi di sini traffic ini maksud adalah orang yang kita datangkan, arus yang kita datangkan ke website. Saya nggak pakai website. Saya langsung mendorong orang masuk ke toko. Oke? App installs juga nggak, ya, saya nggak pakai aplikasi nomor 6 itu. Saya nggak mendorong orang untuk download aplikasi. Kalau Anda bisnisnya berhubungan dengan ini, cocok, silahkan. Yang 9 tadi sudah saya jelaskan, sudah saya spill. Conversion, saya nggak meminta orang untuk melakukan transaksi secara online. Kamu datang dong ke supermarket saya kasih tahu nih, ini konsepnya gitu. Tapi kamu tetap datang ya di conversion. Oke? Nah, ini ingat saya pilih 5 dan saya titik-titik ini tadi saya jelaskan secara lisan, ya. Tapi Anda perlu menuliskan karena Anda kan tidak membuat video seperti ini. Silakan dituliskan seperti contoh ini ya. Ini kan sudah saya isi tulisan. Ini sengaja memang saya jelaskan secara lisan supaya Anda menangkap maksudnya, karena harus lewat eksplanasi dan penjelasan. Anda misalkan memilih local awareness dan traffic. Oke, alasannya apa? Kasih deskripsi, kasih penjelasan di sini. Tidak perlu 10-10-nya Anda pilih. Bingung nanti bikin kontennya, bikin iklannya. Ya. Atau memilih engagement, karena Anda pengen viral, Anda pengen diomongin, Anda minta feedback, Anda minta respon, ya. Kemudian Anda memilih conversion, karena Anda akan jualan online di seluruh Indonesia. Produk Anda bisa di-delivery ke seluruh Indonesia. Kemudian dikirim, Anda kasih program batch ongkir juga, dan Anda nggak mau pilih store visit karena Anda nggak punya store, nggak ada masalah. Anda kasih penjelasan. Kalau Anda pilih 3, berarti penjelasannya 3. Tidak perlu Anda isi semuanya. Yang Anda pilih saja. Sekali lagi yang Anda pilih saja. Misalkan Anda pilih local awareness, traffic, and video views. Anda kasih penjelasan di local awareness, traffic, and video views. Ini Anda kosongi. Ya. Nah, itu adalah rancangan yang perlu Anda lakukan. Saya nggak bilang tugas di luar kuliah.
silakan Anda kerjakan sesuai dengan waktu kuliah saja. Ya, kalau Anda nggak selesai, tidak perlu dibuat PR. Ya, jadi sekali lagi sesuai dengan waktu kuliah. Jangan membebani, saya nggak mau membebani Anda dengan mengerjakan di luar waktu kuliah, karena saya tahu Bapak Ibu dan rekan sekalian punya kesibukan masing-masing. Jadi gunakan waktu kuliah, ketika Anda tidak selesai mengerjakan, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah, tidak akan ada nilai yang saya kurangi. Tapi yang mengerjakan tentu ada pertimbangan poin, ya. Dan sebenarnya benefitnya bukan poin ya. Menurut saya benefitnya adalah kita bisa diskusikan, kita bisa adakan sesi konsultasi bagaimana merancang strategi digital marketing yang benar. Itu kalau saya dapat gambaran, saya bisa kasih saran. Kalau Anda yang Anda ajukan adalah bisnis Anda beneran, saya bisa kasih saran-saran yang akan membantu Anda dalam mengeksekusi digital marketing strategi. Ya, kalau Anda kerja di korporasi, Anda kerja di perusahaan, saya juga kalau diizinkan akan memberikan saran ke Anda. Oh, ini loh yang harus dilakukan. Jadi digital marketing jangan cuma iklan-iklankan posting, tapi Anda harus mengerti konsep dasarnya sehingga Anda bisa menargetkan orang-orang yang tepat dan Anda mendorong ke customer journey yang paling diinginkan oleh customer Anda, bukan yang Anda paling inginkan. Ingat, jangan memaksa customer Anda mencapai transaksi di dalam proses customer journey yang tidak mereka inginkan. Kalau orang mau belinya offline, ya sudah dorong orang untuk bicara offline. Ya, kecuali Anda lumayan bagus dalam edukasi orang, kenapa harus beli secara online. Oke? Semoga ini bisa cukup jelas untuk Anda pahami. Dan sekali lagi PPT ini saya sampaikan, saya berikan ke admin untuk ditindaklanjuti dan untuk Anda kerjakan di tempat masing-masing. Selamat mengerjakan dan semoga mencerahkan dalam konteks pemahaman Anda di dunia digital marketing. Terima kasih. Ya, sangat jelas Bapak Ibu ya. Mungkin Bu Siti minta dijelaskan kembali tugasnya ya? Iya Mas, baru join soalnya, jadi nggak dengar dari awal. Oh, baik. Bapak Ibu yang lain paham ya tugasnya ya? Insya Allah paham. Jadi tugasnya itu ini Bu Siti. Tugasnya itu Bu Siti dan Bapak Ibu yang lain bisa brand imaginer atau enggak usaha yang sudah digeluti itu ya dibuat seperti ini konsepnya. Bisa menggunakan foto-foto atau tulisan saja tidak apa-apa. Terus terakhir itu dijelaskan tujuan iklannya. Contoh yang Bapak Hari tadi jelaskan kan ada 5, brand awareness, yaitu kesadaran akan merek. Yang penting orang tahu dulu produk kita. Yang kedua ada engagement, mendorong orang untuk berinteraksi dengan kita agar tujuannya viral. Yang ketiga itu ada video views, membuat video itu agar ditonton. Terus ada lead generation, mengumpulkan data prospek, ada nama, alamat, email untuk event tertentu dan isi form tersebut. Yang ketiga, orang tersebut akan mengunjungi lokasi yang telah kita berikan yaitu Google Maps. Paham Ibu Siti? Jadi kita buat iklan sesuai imajinasi kita, terus dituliskan tujuan iklannya apa gitu Mas? Ya, hari ini cukup ya Bapak Ibu. Dikumpulin kapan Mas deadline-nya? Jam 8 mungkin? Kalau lewat dari jam 8 yang penting masih jam kuliah nggak apa-apa kan? Ya, tidak apa-apa. Tapi ini katanya Bapak Hari sih tidak wajib. Cuman dikerjakan ya dapat tambahan nilai. Poin. Tidak mengerjakan juga tidak apa-apa. Ini cuman brand imaginer. Ini yang dicontohkan dengan Bapak Hari ini kan supermarket di Surabaya. Bapak Hari menambahkan ada ruangan untuk golf, ada main apa itu? Lempar apa itu ya? Tidak tahu saya. Main dart, Mas. Yes. Ya, main itulah. Terus ya ada produk-produknya disertakan. Mas Ical mau nanya. Ya. Itu harus supermarket gitu ya? Atau toko atau apa gitu ya? Ya, kalau dicontohnya apa produk keseharian gitu ya? Kalau Bapak Hari ini mengambil contoh supermarket karena mungkin mudah untuk dijelaskan ya Bapak Ibu ya. Iya. Kalau Bapak ada toko atau usaha yang lain juga tidak apa-apa Pak. Nah itu dia yang bikin mumet itu malah. Atau ya kalau mau disamakan tidak apa-apa. Jadi tinggal menambah, tapi jangan dicontoh sama dengan Pak Hari Pak ya. Mungkin bisa ditambah dengan ide yang lain.
entah ditambah ada permainan apa, atau enggak ada fasilitas apa di dalam usaha Bapak agar orang-orang tertarik. Suara saya kedengaran nggak, Mas? Jelas, Ibu Yolan? Minta tolong dikirimin di share yang tadi, slide yang tadi tuh yang tentang yang 5 itu yang dijelaskan. Kan ada yang lewat brand awareness dan segala macamnya itu. Bisa tolong di-share slide-nya. Oh, bisa. Oke, terima kasih. Sama-sama. Saya share di chat ini, Bu, ya. Gimana? Saya share di chat Zoom. Oh iya, oke. Di Google Classroom juga ada kan ya Pak Saldi ya? Ya, sudah ada di Google Classroom. Pak Saldi, saya mau konfirmasi nih Pak, biar ini aja menyamakan persepsi aja. Jadi kan tugas ini kan contoh dari slide yang saya buka nih, kalau saya buka di Google Classroom yang tadi juga dijelasin. Ini kan bagian contoh dari apa sih namanya? Digital marketing strateginya kan. Nah, ini kan Pak Hari tadi sudah ada jelaskan mulai dari di bisnisnya apa, kemudian deskripsinya apa, kemudian value-nya apa. Nah, itu kan contoh yang dijelaskan oleh Pak Hari. Nah, berarti kan kita maksudnya tinggal ngikutin dari contoh yang ini kan, Pak. Tapi dengan konsep yang beda gitu. Maksudnya konsep sesuai bisa dengan bisnis yang saat ini kita geluti, atau mungkin ada ide bisnis kita yang belum digeluti, mungkin ada planning gitu mau bikin bisnis seperti apa kayak gitu kan ya, Pak? Ya, betul Bapak Eli. Paham banget Bapak Eli ya. Iya betul. Kemudian kayak untuk traffic nih, kalau misalkan saya lihat kan tadi ada beberapa, sebenarnya untuk buat traffic ini kan ada banyak tools yang bisa digunakan ya. Tapi kalau saya lihat tadi di contohnya Pak Hari ini kan menggunakan Instagram, TikTok dan Google. Nah, mungkin untuk tools yang ini dimaksudkan ya disesuaikan dengan target pasar kita dan memang disesuaikan dengan analisa kita kan, maksudnya kan mau menggunakan untuk menaikkan traffic itu apa namanya, yang terbaiknya itu kita menggunakan apa gitu ya. Kalau tadi kan ada yang si Pak Hari ada 3 ya, Instagram, TikTok, Google. Jadi mungkin dari teman-teman atau mungkin ada yang lain bisa menggunakan misalnya Facebook, itu bisa juga kan ya Pak? Iya, benar Pak. Sesuai dengan ini kan, maksudnya kayak memang apa namanya, ya bagusnya di mana gitu. Betul. Ya. Kalau Bapak Ibu kan mungkin tentang Google Ads atau Instagram Ads mungkin banyak yang belum paham. Mungkin Facebook Ads rata-rata banyak yang paham sudah Pak ya. Facebook Ads iya. Ya, tidak apa-apa Pak. Jadi setahunnya Bapak iklan lewat apapun tidak apa-apa. Kalau tidak sempat hari ini juga, ini saya kasih link pengumpulan dari Bapak Hari. Bisa dikumpulkan setelah kelas berakhir ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Kak, bisa tolong di share screen yang pertama? Yang pertama, yang ini? Iya. Untuk pengumpulannya bebas Pak ya, bisa berupa JPEG kalau cukup semua, kalau enggak bisa PPT atau enggak PDF. Word pun tidak apa-apa, bebas Pak untuk pengumpulan tugasnya. Mohon izin Mas. Ya. Ini berarti tugasnya dalam bentuk PowerPoint ya berarti? Atau gimana? Dalam bentuk JPEG tidak apa-apa Pak. Oh, JPEG nggak masalah. Berarti ini tergantung dari pemetaan usaha yang pengen kami buat ya. Misal B2B, F&B dan segala macam terserah. Cuman tadi tergantung traffic dan lain-lainnya. Ya, benar Pak. Boleh lihat itu nggak Mas? Apa ada itunya nggak? PowerPoint yang di-share Pak Hari ini? Yang di video ada nggak? Ada. Oke, boleh minta Mas? Ya, saya share di chat Pak ya. Di chat aja Mas. Baik. Sudah masuk Bapak Rifa ya? Baik, makasih Mas Saldi. Sama-sama Bapak Rifa. Halo. Bapak Anis. Ya. Sebenarnya cocok dengan usaha saya ini. Iya, benar Pak. Tapi kayaknya juga perlu ada konsep yang baru ya. Ya mungkin bisa sharing-sharing sama Bapak Ibu di sini Pak, minta request, minta saran-saran. Siap. Kalau saya sendiri juga bingung Pak. Ya. Kalau saya mungkin usaha itu aja jasa teaching and clinic public speaking kan. Soalnya memungkinkan buat traffic di sosial media. Iya. Pernah mengiklankan Pak? Belum pernah sih. Belum pernah. Cuman dalam bentuk hayalan kan.
Iya, nggak apa-apa. Memungkinkan. Berhayal dulu nanti kenyataannya menyusul. Ini modelnya seperti yang dibuatkan itu atau gimana, Mas? Kayak Bapak Hari itu, Pak. Mirip Pak Hari itu ya? Maksudnya mirip gimana, Pak? Enggak, strukturnya itu loh, struktur slide-slide-nya. Oh, enggak mesti, Pak. Bebas. Bapak punya layout yang lebih bagus pun ya lebih bagus. Oke. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau presentasi, mau menjelaskan konsepnya. Oh, silahkan Bapak Hermanto. Bentar Pak, sedang finishing Pak. Bentar lagi Pak. Oi, semangat sekali. Nanti bisa tanya-tanya sama teman-teman juga bagi yang bingung. Sudah finish Bapak Hermanto? Sudah Pak. Ya, boleh dijelaskan? Share screen dah, Pak. Ya, boleh Pak. Ya. Iya. Oi. Lapak Peri. Perempuan lebih apa? Ya, seperti itu Pak. Wih, buat video Bapak ya? Kapan yang buat itu Pak? Barusan Pak. Wih, mantap. Nah, Ini sudah ya, jalan berarti Pak ya? baru mau launching Pak. Oh, masih mau launching. Ya, semoga lancar lah Pak ya. Harus didukung Pak untuk seluruh teman-teman semua. Pasti. Jadi ini Pak keterangannya Pak. Jadi Lapak Peri itu adalah bagian dari bisnis center kelompok usaha bersama alumni BLK dan alumni program Peri yang dengan brand itu namanya Lapak Peri. Lapak Peri sendiri mengadopsi marketing 4.0 yang memadukan antara konvensional marketing dan digital marketing. Untuk konvensional marketingnya itu ada yang namanya kedai peri yang berisi tentang makanan siap saji yang dikhususkan untuk dalam kota Indramayu dan display produk seluruh produk-produk unggul yang sudah di riset dan sudah dipilih tentang benefit dan fiturnya sehingga bisa didisplay di kedai peri ini sehingga tamu-tamu dari luar yang berkunjung di Indramayu itu bisa melihat potensi kuliner, potensi jajanan khas, seni, budaya, dan kerajinan yang dihasilkan oleh Kabupaten Indramayu. Itu khusus untuk dalam kota. Dan untuk digital marketingnya itu kita mencoba untuk build a startup dengan nama Lapak Peri. Beda iklan Pak. Nah, untuk Lapak Peri sendiri seperti inilah ini produk-produk menengahnya Pak. Kalau produk unggulannya masih kita sembunyikan karena menunggu launching. Ya kita menganut karena berdasarkan pelajaran yang kemarin
tentang customer journey, ternyata ketika saya menghubungi teman-teman yang sedang ada di Taiwan, yang ada di Kuwait, yang ada di Turki, yang ada di Jepang, mereka itu seolah-olah ingin bernostalgia ke kampung halamannya. Maka kita suguhkan unique traditional snack from Indramayu, sehingga ketika makanan-makanan ini dimakan seperti berondong padi, seolah mereka itu berkumpul dengan keluarganya yang di kampung. Ini Pak, ini produk-produk yang memang tradisional, tapi racikan kita itu racikan khusus peri Pak. Nah, ini adalah salah satu batik yang sebenarnya batik Pauman yang di Indramayu itu high class Pak, tapi karena kurangnya promosi dan kurangnya dipromosikan sehingga bagaikan mutiara di dalam lumpur Pak. Batik ini ya unik dan menarik yang tidak kalah oleh batik-batik seperti Pekalongan dan terus nih Pak. Maka kita coba untuk endorsement, untuk make a campaign agar batik Pauman ini lebih dikenal di pasar global, apalagi kan Pak Presiden selalu mengkampanyekan batik. Semoga batik Indramayu ini bisa go nasional dan go internasional. Oh, amin, amin. Ini polanya yang kita pakai. Oh, Untuk konvensional marketing yang di kedai peri itu, karena kita itu mengkoordinir beberapa UMKM binaan yang dibina oleh Dinas Tenaga Kerja melalui pelatihan-pelatihan, termasuk program unggulan Ibu Bupati melalui program Perempuan Berdikari yang mempotensikan beliau-beliau yang purna PMI itu setelah datang dididik, dilatih untuk bisa menciptakan satu keahlian dari produk sehingga bisa menghasilkan, dan beliau-beliau ini tidak repeat again ke luar negeri gitu Pak. Maka kita didik dan alhamdulillah sudah bisa menghasilkan beberapa kombinasi makanan yang dikombinasikan dari Japanese food, Korean food, dan Chinese food. Maka makanan-makanan tersebut itu unik. Nah, untuk mempromosikannya yang konvensional marketing itu kita menggunakan kanvas Pak. Kanvas itu ada tim nanti motoris dan mobile yang dikhususkan target market utamanya adalah instansi-instansi, sehingga kita itu mempunyai satu unggulan di dalam produk itu adanya namanya paket meja tamu, yang mana meja-meja tamu beliau-beliau itu masyarakat nggak usah mikirin, yang penting ini ada paket, contohnya 250.000 per bulan, sudah diinventarisir, ada toples yang di dalamnya ada varian makanan-makanan khas, ada semacam keripik singkong keju, ada keripik pisang keju, ada kacang gawil, ada keripik tike, ada kerupuk ikan dan sebagainya. Yang nanti itu di kedai peri sendiri ada 2 tempat, yang satu di display khusus produk, yang kedua ada wisata kuliner. Wisata kuliner ini saya belajar dari Pak Adi dan coba kita terapkan untuk ada coffee shop, ada Chinese food, ada Korean food, ada Arabic food, ada makanan tradisional Indramayu sendiri, seperti ada pelengap cotot, ada nasi goreng, ada mie tek-tek, ada ya pokoknya banyak makanan tradisional itu kita display di situ, sehingga ketika ada masyarakat kita yang sudah lama di kota dan ingin bernostalgia memakan makanan tradisional yang dulu pada waktu kecil disuguhkan dan sekarang itu sudah jarang ditemukan di pasaran, ada di kedai peri nanti Pak. Nah, ini yang untuk digital marketingnya kita ada 3 yang kita pakai Pak. Lengkap iklannya Pak ya? Ya, ada 3 itu. Yang pertama kita menggunakan website, yang kedua sosial media marketing, dan sosial media marketing itu yang sudah kita persiapkan hanya FB, AdSense, TikTok AdSense, YouTube AdSense, dan Google AdSense. Yang ketiganya adalah
search engine marketing. Lebih condong ke bagaimana kita kembali menaikkan visitor ke website. Dan ini tadi business name Lapak Peri Pusat oleh Indramayu. Deskripsinya adalah pusat oleh-oleh khas Indramayu. Value-nya ketika Anda berkunjung, maka Anda akan menemukan makanan khas, kerajinan khas, kesenian khas, budaya khas, dan fashion khas yang diracik, diramu, dan desain menggunakan konsep tradisional dan modern fashion, seperti kita coba sekarang itu sedang mendesain menggabungkan Tribuana, 3 kehidupan, 3 desain dari tradisional Jawa, Arabik, dan Chinese yang didesain modelnya Cheongsam, bahannya dari batik, tapi di modernisasi seperti baju koko, sehingga untuk kondangan bisa, untuk ke kantor bisa, dan untuk take walk juga tidak malu-maluin gitu Pak. Mantap Pak. Ini. Jadi seluruhnya itu bermuara kepada website. Untuk membangun awareness of brand, maka kita coba sekarang itu, dan 1 bulan ini trafficnya memang sudah naik, tapi memang targetnya bukan untuk menjual, hanya memperkenalkan ke publik. Apalagi kurang lebih ada 10.000 PMI yang dari Indramayu yang tersebar ke seluruh dunia ini, maka kita coba menggunakan YouTube, LinkedIn, fanpage, Snack Video, TikTok, dan blog. Itu untuk membangun awareness of brand. Karena setahu saya, untuk sosial media sendiri dibagi menjadi 2, yang satu itu hanya untuk memperkenalkan produk, bagaimana yang kedua memang bisa untuk penjualan langsung. Nah, untuk brand awareness ini kita lebih move ke YouTube, ke blog, dan snack video. Kalau TikTok, ya TikTok bukan TikTok Shop, hanya membuat konten-konten bagaimana orang makan blengep ketika digigit celotot gitu, itu coklatnya tuh nyelotot Pak, langsung ke hidung gitu. Itu yang unik Pak. Ya. Nah, untuk engagement sendiri menggunakan FB personal, fanpage, Instagram, dan FB group. Bagaimana kita bisa berinteraksi, apa sih kemauan konsumen kita dari kampanye-kampanye iklan tentang Lapak Peri ini, maka kita masih menampung masukan-masukan sebelum launching, dan sekarang masih pra-launching. Nah, untuk visitor sendiri, saya lebih suka menggunakan Google AdSense. Alhamdulillah, laporan terakhir 1 minggu ini sudah 300.000 visitor, hanya modal 200.000 Pak. Wih, bingung saya juga. Memaksimalkan budget Pak ya. Iya, ya maklum masih single factor nih Pak. Saya masih sendiri, seluruhnya masih sendiri, belum menggunakan yang lain. Yang penting Pak Hari malamnya ngasih materi, besoknya saya presentasi, dan alhamdulillah pertanyaannya ilmu dari mana? Gak tahu Pak. Padahal itu ilmu terapan, malamnya belajar, paginya langsung buat proposal praktek. Maka bingung nih kalau sudah berjalan nih saya harus bagaimana? Tidak usah bingung Pak, nanti Bapak Ibu bantu ini kalau butuh partner kerja. Ya tadi Pak, saya minta seluruh teman-teman kelas itu membuat review dan testimoni nanti ketika sudah di launching, mau di Facebooknya, mau di Google bisnisnya gitu. Boleh Pak. Nanti dapat merchandise batik Kauman. Tenang, nanti dibuatin untuk 1 kelas. Woi, mantap Bapak Hermanto. Iya, mungkin nanti Institut Asia batiknya dari batik Kauman. Istimewa Pak. Ya, nah, dan untuk lead generation itu ya ke landing page. Jadi landing page itu ada 2 sisi, order now berarti langsung diarahkan ke marketplace.
atau more about product, berarti langsung ke lead generation untuk membuat form order dan consultation. Ya mungkin itu Pak. Terima kasih. Sama-sama Bapak Hermanto. Semoga lancar, Pak. Amin. Semoga diberikan kemudahan. Ya, terima kasih kepada Pak Adi yang sudah memasukkan masukan tentang menu-menu kreatifnya, Pak. Bapak Adi. Kok kayaknya aku disebut-sebut? Terima kasih Bapak Hermanto, Pak. Iya, kemarin kan ngasih menu, Pak. Oh, udah dicoba ya? Iya, Pak. Oh, mantap. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang mau menjelaskan juga. Ini yang sudah mengumpulkan ada Ibu Siti, ada Bapak Ido, ada Bapak Emrifa, ada Ibu Eliza. Mungkin kalau tidak ada bisa saya akhiri. Tugasnya tinggal dikumpulkan di link tersebut ya Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu? Ibu admin eksekutif? Maaf. Sudah selesai ini untuk pertemuan kuliah hari ini. Sudah jelas untuk mengumpulkan tugasnya teman-teman? Sebentar, Mas. Sebetulnya saya mau coba share. Ya. Nah, saya Bapak Adi. Mungkin mau menanyakan saran-saran dari ibu-ibu di sini. Ya, ini saya coba mau share screen ya. Iya, Pak. Monggo, Pak. Ya, tapi ini memang tampilannya beda. Mana share screen, oke. Ya. Udah? Masih proses, Pak. Masih proses. Nah, sudah, Pak. Bipang kremes. Ya, bipang kremes. Oke. Rasakan sensasi kriuk yang berbeda. Kita ngambil dari yang lain daripada yang lain ya. Ini bukan masalah haram atau halal. Ini masalah omset. Jadi kenapa harus bipang kremes? Karena yang lain itu hanya bipang biasa gitu. Sensasinya ya begitu-begitu aja. Makanya kami munculkan bipang kremes. Supaya sensasi kriuknya itu memang benar-benar mengena di gigi kita. Kriuknya itu ngejos. Nah, untuk slide yang berikutnya begini. Jadi ada di daftar menunya itu kita pakai QR, scan me. Di situ ada banyak macam sebetulnya. Jadi kita juga menawarkan cashless, tidak uang tunai kalau ada pakai pembayaran non tunai dapat diskon 10%. Dan kami juga tersedia di GrabFood semuanya supaya jangkauannya lebih mudah. Dan arahnya, walaupun di tetangga atau yang di dekat kita ada, kita juga menyediakan tempat yang unik. Sehingga kita bisa men-share di mana tempat kita makan, yaitu di Bipang Kremes, bisa live Instagram maupun bisa main TikTok, bisa pakai untuk YouTube, bisa untuk selfie karena tempatnya bagus dan nyaman, sehingga memiliki daya tarik tersendiri. Dengan klik and share 20 kali dapat diskon 15%. Di kelipatannya. Jadi kalau satu orang klik and share 20 kali dapat diskon 15%. Cukup menarik karena di tempat lain nggak ada. Di warung-warung lain belum ada. 20 kali tapi Pak ya? Cuma di tempat kami aja. 20 kali? 20 kali klik and share. Ya kalau cuma 10 kali rugi, kita udah coba itu. Kita udah coba itu. Ya sebetulnya 20% pun bisa Mas, tapi ya nggak mungkin kan kita taruh. Iya. Kita pasti jadi impas, Pak Bo, gitu. Cuma Bapak ini belum ada gambar untuk itunya Pak ya, skemanya, lokasinya, tempatnya. Belum.
lagi on development. Oh, baik Pak. Teman saya sudah paham dari penjelasannya Pak. Ya. Jadi tempatnya memang kita bikin seperti taman, jadi kayak pesta kebun. Yes. Seperti pesta kebun. Dan di kedai kopinya pun juga model kebun juga. Jadi kita lebih ke green ya. Kita lebih ke green. Jadi modelnya taman-taman. Nah, tamannya itu pun juga taman buah. Enggak bangunan kaca atau apa, tapi kita lebih ke suasana pedesaan. Begitu. Oke. Di daerah gunung Pak ya? Perkotaan lah Mas. Batam mana ada gunungnya? Perkotaan. Oke, Karena di sini juga community ya. Sekali lagi, ini cuma sekedar mencari cuan. Kita kan para pencari cuan kan. Yang penting halal Mas. Benar. Nah, karena ini tidak dicuri, tetap kita bayar. Jadi konsepnya memang berbeda. Kita juga membawa konsep yang berbeda juga. Untuk orang-orang yang berbeda. Karena kalau orang yang biasa-biasa, berpikirnya biasa-biasa, cukup makanan yang biasa, tak perlu yang unik. Kita kalau mau luar biasa, kita harus menyediakannya dengan cara yang luar biasa. Supaya kita mendapatkan hal yang luar biasa. Mantap. Terima kasih Bapak Adi. Terima kasih sudah bisa share. Sama-sama Bapak Adi. Ya. Semoga diberikan kemudahan mengerjakan tugasnya. Nah, ini udah tugas nih. Tinggal belum selesai. Udah toh? Belum Pak, belum ada itunya kan. Belum ada campaign goal-nya, terus belum ada skemanya itu. Oh. Tinggal Ya. dilanjut nambah slide 2 aja. Oh ya udah, oke. Semangat Bapak Adi. Yo. Kalau boleh dibuatkan sekalian Mas, rela saya Mas. Saya tidak rela Pak. Oh ya udah, saya nggak maksa juga. Oke, next. Bagaimana Bapak Ibu? Apa sudah cukup penjelasan hari ini? Mungkin malam hari ini cukup ya Ibu admin eksekutif? Boleh. Kalau mau ditutup silakan. Bagi yang belum mengerjakan tugas bisa dikumpulkan ke link yang sudah di-share di chat Zoom ataupun Google Classroom masing-masing kelas ya. Mungkin bisa di-share di grupnya lagi Bu ya. Sudah saya share ke Google Classroom untuk kelas DM Manajemen. Bagaimana Bapak Ibu? Apa ada pertanyaan sebelum diakhiri? Mungkin bisa foto bersama. Foto bersama dulu ya. Ya. Monggo Bapak Ibu bisa open cam. Teman-teman mohon dong kalau ada perkuliahan itu bisa on cam, kecuali kalau ada kebutuhan mendesak nggak apa-apa off cam. Iya. Biar bisa menghargai pembicaranya sih gitu. Bisa menghargai Ibu admin eksekutif khususnya. Ayo dimulai. Sudah cukup Bapak Ibu? Sudah segini? Ini masih ada Asep Rahmadi. Sudah? Sudah. Masih nambah satu-satu ini. Oke. Hitungan ketiga saya screenshot. Mungkin gayanya boleh Asia atau bebas lah. 1, 2. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Semoga penjelasan dari Bapak Hari dan penyampaian dari saya sangat jelas dan bisa diterima dengan baik. Semoga tugas yang diberikan juga sangat mudah dan bisa dikerjakan dengan baik. Semoga bermanfaat. Salam sehat selalu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Selamat Terima kasih. Bu admin. Malam.